Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kota Serang, Juhaini M. Rois, menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. Warga Puri Anggrek dan tokoh masyarakat yang hadir tampak antusias dalam mengikuti reses tersebut. Rianto selaku Ketua RW Kelurahan Triti menyampaikan terima kasih kepada Juhaini M. Rois yang telah melakukan pembangunan infrastruktur berupa paving block di beberapa kawasan RT di perumahan Puri Anggrek. Namun menurut Rianto masih ada beberapa wilayah yang belum dibangun. Untuk itu Rianto meminta kepada Juhaini untuk kembali menurunkan program paving block di wilayah perumahan Puri Anggrek. Karena 9 RT dalam 1 tahun 2 titik, coba tahun depan mah bisa 4 titik kan itu, ya. Jadi kaitannya masalah bingung dan tidak bingung sebenarnya masa 1 doang, kuncinya sabar dan itu. Kalau misalnya dibangun, kalau misalnya sekali 2 kali ada progres pembangunan ya tinggal nunggu, terkecuali tidak ada pembangunan baru. Ya kalau berbicara Pak RT 01 begitulah, RT 02 pasti begitu jawabannya, ya kan? Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa 95% pembangunan yang ada di perumahan Puri Anggrek khususnya RW 08 mau tidak mau, sadar tidak sadar yang bangun Pak Dewan. Jadi kalau yang milih ya silahkan mau milih siapa aja. Tapi kalau udah dibangun, menantinya milihnya yang udah bangun, pasti gitu ya Pak Dewan. Ya kan? Jadi bukti sebenarnya. Kalau berbicara ya omong-omong maksudnya, kalau sudah jadi saya pasti begini, begono, ya sudah pasti cuma namanya orang jualan. Nah, tapi kalau sekarang harapan saya kan sudah ada bukti. Walaupun sedikit 1 RT, 2 RT, 3 RT, dari 9 RT, insya Allah 1 doang yang belum. Sebenarnya RT 4, karena pada waktu itu Pak Dewan mau di paving block mintanya hot mic. Ya bingung saya ya, karena Pak Dewan mengusulkannya paving block, ya jadi ya nanti lagi kan gitu. Sementara itu Warno, warga RT 02 RW 06 Kelurahan Triti ikut memberikan aspirasi terkait masalah drainase di wilayahnya. Terkait dengan tadi yang dibicarakan adalah paving gitu. Sekarang drainase atau saluran itu sudah mengalami pendangkalan gitu. Jadi setiap ada hujan kiranya setengah jam saja itu sudah mulai banjir begitu. Jadi air tanah jalan semakin tinggi, terus adanya pendangkalan, air itu tidak lancar Pak dari hulu ke hilirnya Pak. Jadi mending kalaupun ada tanah di situ, itu ada lumpur, banyak lumpur di situ, dan pengerukannya saya kira nggak mungkin pakai orang, harus pakai alat berat begitu. Dan itu perlu proses dan perlu pembiayaan yang besar. Menanggapi pernyataan Ketua RW 06, Juhaini menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran pada APBD Banten, sehingga menyebabkan sejumlah program pembangunan terkendala pelaksanaannya. Salah satunya terkait program pembangunan jalan lingkungan berupa paving block. Ketua RT-nya bingung, ini kemana? Ini kurang, sana kurang, sini kurang. Ya. Jadi benar apa kata Ketua RW? Intinya adalah kita bersama. Ya. Jadi alhamdulillah kita lihat pavingnya bagus Pak RW. Bukan paving abal-abal.
Jadi kalau pabriknya apa namanya abal-abal, mau saya berhenti. Karena setiap apa namanya kali saya ingat, yang sampai ada pabriknya yang kualitasnya jelek, nggak boleh. Kalian jangan ngambil anunya aja, pokoknya saya bilang kualitasnya satu. Jadi yang kedua, selama ini jadi setiap tahun di Puri Anggrek pembangunan pabrik selalu ada. Kenapa? Itu bentuk terima kasih saya sudah didukung oleh Bapak-Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan nanti 2029 berlipat-lipat apa? Gitu. Ya, segitunya. Untuk apa? Atau gimana yang uangnya? Kan ada uangnya ada. Hanya Pak Gubernur yang dilantik pada bulan Februari kemarin punya program sekolah SMA, SMK swasta gratis. Anggarannya dari mana? Nggak ada. Karena beliau dilantik bulan Februari. Anggaran kan 3 bulan sebelumnya sudah diketok. Tapi programnya sudah harus dijalankan, namanya gubernur. Dari mana nih anggaran? Salah satunya adalah FSSI. Menanggapi aspirasi soal drainase, Juhaini yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Namun dikarenakan tidak adanya anggaran, maka pemerintah hanya bisa memberikan bantuan untuk menyediakan alat beratnya saja. Sedangkan biaya jasa operator, alat berat disediakan dari dana patungan warga. Jalan lingkungan, yaitu pabrik. Sehingga hampir semua titik itu adalah pabrik. Nah, di kita sebetulnya ada aspirasi juga terkait dengan drainase. Ya, ada drainase. Itu panjangnya sekitar 200 meter dalam satu titik. Cuman memang itu drainase ini apa namanya? Drainase kecil ya, paling sekitar lebar 30 cm atau 40 cm. Adapun saluran yang pernah disampaikan juga oleh Pak RW terkait dengan saluran yang mengalami kedangkalan di perbatasan RW atau gimana? Semua RW apa? Nah, itu kita sudah sampaikan ke UPT PUPR Pak Caca. RW juga sudah ke sana. Saya kemarin juga mengkoordinasikan dengan UPT Parkem yang pernah melakukan sodetan di Bumi Agung yang dekat tol itu sampai 800 meter. Itu kita pinjam alat beratnya dari PUPR. Nah, kita berharap itu juga dilakukan di sini. Saya pikir itu sudah terlaksana. Ternyata belum. Nah, karena belum terlaksana, saya bertanya ke dinas, kenapa belum dilaksanakan? Nah, jawabannya itu adalah karena memang ini lagi banyak pekerjaan di dinas PUPR, lagi banyak alat beratnya lagi dipakai, lagi banyak yang pakai. Nanti kalau sudah agak longgar pekerjaan, jadi dinas alat berat lagi tidak terpakai, nanti itu bisa dialihkan ke Puri Anggrek. Ya. Jadi sudah ada komunikasi, ya sudah ada komunikasi antara Pak RW dengan Kepala UPT Seragon yang di Bayangkara. Dan Pak RW juga sudah datang sana, Pak Cecep juga insya Allah
Jadi mereka itu, ini nggak ada anggaran sebetulnya, tidak ada anggaran. Cuman saya bilang, udah pakai alat beratnya saja. Gitu. Nah yang sudah dilakukan di Bumi Agung itu, kita pinjam alat beratnya, nanti upah apa namanya? Operatornya itu dari warga. Per harinya berapa? Nanti dikasih sama mereka. Nanti apa namanya alat beratnya dari dinas, termasuk solarnya dari dinas. Tapi jadi kerjasama.